Bab 2385 Keluarga Ye kedatangan tamu. Di sisi Jerry Yang, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata perlahan, "Masuk." Klik. Setelah Jerry Yang selesai berbicara, pintu segera dibuka, dan seorang wanita mengenakan congsam merah mawar masuk. "Bu, ini sudah larut, apa yang ibu inginkan dariku?" Melihat wanita congsam di depannya, Jerry Yang bertanya. Orang yang datang tidak lain adalah ibu mertua Jerry Yang, Kalista Ye. Saat dia berlatih sebelumnya, Jerry Yang merasakan Kalista Ye di luar pintu. Mendengar perkataan Jerry Yang, Kalista Ye tampak serius dan berkata, personel penting dari berbagai negara sudah tiba di kota Yan hari ini. Rapat diskusi akan diadakan besok pagi, dan aku juga akan hadir atas nama Kyushu. Sekarang batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru sudah dipatahkan, para master itu tidak hanya tiba di Kyushu kita, tapi juga pergi ke luar negeri. Di belakang negara-negara besar itu, kini ada master dari alam tengah bela diri kuno. Mereka berkolusi secara diam-diam dan ingin menyerang Kyushu. Konon ini adalah pertemuan diskusi, tapi kemungkinan besar berbagai negara sudah bergabung untuk mengincar Kyushu. Tidak hanya personel penting dari berbagai negara yang datang, tapi sejumlah besar master juga datang ke kota Yan dan menyembunyikan diri. Jerry Yang secara alami tahu tentang pertemuan diskusi besok. Jerry Yang menyela Kalista Ye dan berkata langsung, tetua pertama sudah memberitahuku tentang pertemuan itu. Kamu bisa menghadirinya besok, jangan khawatir. Kalista Ye sedikit terkejut, karena tetua pertama sudah memberitahu Jerry Yang secara pribadi, dia merasa lega. Selain itu, kata-kata, jangan khawatir, dari Jerry Yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jerry Yang akan maju untuk melindungi Kyushu, jadi dia tidak bicara lagi. Setelah mengiyakan, dia pun pergi. Jerry Yang juga mengetahui bahwa ada lonjakan arus bawah di Kyushu yang sudah berkembang terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir dan akan melampaui negara-negara kuat di luar negeri. Tentu saja, hal itu menyebabkan ketidakpuasan di antara negara-negara tersebut. Mereka mengincar Kyushu di mana-mana, dan diam-diam membuat masalah bagi Kyushu. Jerry Yang juga mengambil tindakan untuk menyelesaikannya beberapa kali. Sebagai tetua keempat Kyushu, adalah tanggung jawab Jerry Yang untuk menjadi pelindung Kyushu. Biarpun dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, ketika Kyushu dalam masalah, dia memilih untuk tinggal dan menangani urusan Kyushu terlebih dahulu. Tanpa partisipasi alam tengah bela diri kuno, dunia baru ditindas, dan negara-negara kuat di luar negeri juga agak takut dan tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Kini, dengan dukungan master dari alam tengah bela diri kuno, mereka tidak lagi takut akan penindasan oleh satu negara. Dalam pandangan mereka, kekuatan adalah hal yang paling penting. Siapapun yang memiliki kemampuan bela diri yang cukup kuat, maka bisa merajalela karena master di alam tengah bela diri kuno tidak takut dengan senjata panas di negara tersebut. Paling hanya senjata panas yang menakutkan. Mereka masih agak takut dengan senjata termal itu, tapi kalau sebuah negara menggunakan kartu truf itu, maka negara tersebut akan diserang bersama oleh semua kekuatan luar negeri. Bagi negara yang menggunakan senjata semacam itu juga merupakan pukulan telak. Jerry Yang sekarang tidak takut pada kekuatan apapun di alam tengah bela diri kuno, jadi dia tentu saja tidak mengizinkan siapapun memprovokasi Kyushu. Setelah beberapa saat, Jerry Yang bersiap untuk terus berlatih, berusaha menembus puncak tahap inti emas dan mencapai tahap jiwa baru sesegera mungkin. Pada saat ini, Jerry Yang tiba-tiba sedikit mengernyit, dan segera berdiri dan berjalan menuju ruang tamu keluarga Ye. Karena dia baru saja membuka kesadarannya dan menemukan sekelompok orang datang ke rumah Ye pada larut malam. Saat ini, Kalista Ye berada di ruang tamu, memandangi para pengunjung dengan ekspresi buruk, jelas tidak menyambut orang-orang ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak berani mengusir orang-orang ini dari keluarga Ye seperti sebelumnya, melainkan datang untuk menerima mereka secara langsung. Bersambung. Bab 2386 itu menyakiti hati. Master Sekte Bai mengunjungi kami selarut ini, apakah ada sesuatu yang mendesak? Kalista Ye duduk di sofa di seberang yang lain dan bertanya dengan tenang. Biarpun wajah Kalista Ye tampak tenang, jauh di lubuk matanya dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada pria di depannya. Kalau itu sebelumnya, Kalista Ye pasti tidak akan membiarkan mereka datang ke ruang tamu untuk berbicara. Bahkan kalau dia tidak bisa mengusir mereka, dia akan meminta Jerry Yang untuk maju dan membuat mereka menghilang dari planet ini seperti kekuatan yang mencari masalah di masa lalu. Tapi kali ini dia tidak melakukannya, karena pengunjungnya adalah Yono Bai, Master Sekte-Sekte White Leopard, dan putranya Weiko Bai.
Sekte White Leopard pada awalnya juga merupakan kekuatan di alam tengah bela diri kuno. Kemudian, melalui beberapa cara, mereka menjadi salah satu personel tingkat tinggi pelindung kota Yan. Sekarang, di dunia baru, mereka juga memiliki berhak berbicara di Kyushu dan status mereka bahkan sedikit lebih tinggi daripada keluarga Ye. Justru karena latar belakang inilah, Kalista Ye terpaksa mengundang mereka ke dalam keluarga Ye. Yonobai duduk di hadapan Kalista Ye dengan menyilangkan kaki, memegang sebatang rokok di tangannya dan menatap Kalista Ye dengan senyum main-main. Dia berpura-pura sangat serius dan berkata, "Aku datang menemui pemimpin keluarga Ye larut malam, tentu saja, untuk urusan penting di Kyushu." Biarpun kedengarannya tidak ada yang salah, Yonobai memasang ekspresi bercanda dan nadanya penuh ejekan. Kalista Ye tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan wajah dingin, "Kalau ada yang harus dikatakan, bicarakan saja. Kalau tidak ada yang penting, silakan kembali. Aku harus menghadiri seminar besok dan perlu menyiapkan beberapa materi." Yonobai tersenyum dan berkata, "Aku mencari pemimpin keluarga karena rapat diskusi besok. Biarpun keluarga Yemu memiliki status tertentu di Kyushu, dulunya kalian hanyalah sebuah keluarga kecil di dunia baru. Di seluruh dunia baru saat ini, kalian tidak bisa menghalangi kekuatan apapun. Aku mendengarnya beberapa waktu lalu, banyak kekuatan datang untuk mengganggu keluarga Yemu. Biarpun kemudian aku tidak tahu apakah pemimpin keluarga Ye mengundang seorang ahli atau binatang buas purba, dan benar-benar membuat orang ketakutan, tapi ini tidak bisa mengubah fakta bahwa kalian pernah menjadi keluarga kecil di dunia sekuler. Tapi Sekte White Leopard berbeda. Kami adalah sekte alam bawah bela diri kuno yang asli. Sekte White Leopard memiliki fondasi yang kuat dan bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh master biasa." Kalista Ye mengerutkan kening. Dia menyela Yonobai dan berkata dengan tidak sabar, "Master Sekte Bai, katakan saja padaku kalau kamu memiliki pertanyaan. Kalau kamu hanya ingin memamerkan kekuatan Sekte White Leopard di hadapanku, maka kamu lebih baik kembali." Biarpun keluarga Yeku pada awalnya hanyalah sebuah keluarga di dunia sekuler, itu juga bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh kekuatan di alam bawah bela diri kuno. Terlebih lagi, dunia sekuler pada saat itu hanyalah tempat di mana orang kurang beruntung dan tidak mendapatkan energi spiritual yang melimpah. Tapi, biarpun demikian, para seniman bela diri dunia sekuler masih lebih berbakat dan cakap daripada dari alam bawah bela diri kuno. Lagi pula, ketika dunia baru kemudian didirikan, pengontrolnya berasal dari dunia sekuler, dan alam bawah bela diri kuno hanya memenuhi syarat untuk menyerah. Biarpun Kalista Ye hanya seorang wanita, tapi auranya tidak lebih lemah dari Yonobai yang sombong di hadapannya. Biarpun para seniman bela diri di alam bawah bela diri kuno memang jauh lebih kuat daripada orang-orang di dunia sekuler, Kalista Ye tetap tidak takut, dan apa yang dia katakan saat ini hampir menusuk hati. Bahkan seluruh alam bawah bela diri kuno ditindas oleh menantunya Jerry Yang. Bagaimana mungkin dia, Kalista Ye, takut pada mantan master sekte alam bawah bela diri kuno? Sekarang dia bisa duduk di depannya dan berbicara, itu hanya karena statusnya saat ini ada hubungannya dengan kendali Kyushu. Benar saja, Yonobai patah hati karena kata-kata Kalista Ye yang sedikit mengejek tadi, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat dingin. Bersambung. Bab 2387 tidak perlu berpartisipasi. Setelah alam tengah bela diri kuno ditekan oleh Jerry Yang, itu sangat memalukan bagi seluruh alam tengah bela diri kuno. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dengan paksa memasuki dunia sekuler yang seperti semut di mata mereka, hanya untuk ditekan oleh keberadaan yang seperti semut di mata mereka. Kalau hanya satu atau dua sekte kecil yang ditindas, mereka masih bisa menerimanya, tapi sebagai hasilnya, seluruh alam bawah bela diri kuno ditindas. Tidak peduli betapa kuat dan mulianya dia di alam tengah bela diri kuno, di dunia sekuler dia hanya bisa mengecilkan kepalanya dan hidup seperti pecundang. Kalau ada yang berani melompat keluar, hanya akan mati. Bahkan kalau mereka bergabung untuk melawan, hasilnya akan sama. Selama bertahun-tahun, setelah di dunia baru, mereka tidak bisa menguasai dunia baru. Ini juga merupakan frustrasi terbesar dari kekuatan di dunia baru yang asli. Biarpun di permukaan mereka menyerah, masih banyak orang ambisius yang sewaktu-waktu ingin memberontak. Jadi setelah celah muncul antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru, beberapa kekuatan segera datang ke keluarga Ye untuk mencari masalah. Sedangkan yang lainnya, biarpun belum langsung mendatangi, tapi tetap menunggu dan menonton. Mereka khawatir orang itu akan kembali.
Jerry yang kembali ke keluarga Ye beberapa waktu lalu dan menggunakan metode kekerasan untuk membantu keluarga Ye keluar dari bahaya. Kebanyakan orang mengira keluarga Ye sudah mengundang Master untuk mengambil alih, sementara yang lain mengira bahwa keluarga Ye memiliki binatang buas kuno. Tapi di saat yang sama, sekelompok kecil orang tahu betul bahwa pastilah pria yang dulu sudah kembali ke keluarga Ye. Lagi pula, bahkan Master dari alam tengah bela diri kuno yang datang ke keluarga Ye dibunuh secara langsung dan diubah menjadi mayat tanpa kepala, dan digantung di luar pintu keluarga Ye seperti seikat manisan Hao. Dengan metode ini, mereka semakin yakin bahwa pria itu pasti sudah kembali. Jadi saat ini, hampir tidak ada yang berani datang ke rumah Ye untuk membuat keributan. Saat ini, Yonobai, yang duduk di depan Kalista Ye, hanyalah sebuah sekte kecil di alam bawah bela diri kuno. Oleh karena itu, mengenai apa yang terjadi di dunia baru, bahkan dia, Master Sekte White Leopard, tidak mengetahui berita sebenarnya sama sekali, karena dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Informasi yang dia temukan adalah bahwa seorang pemuda bernama yang sudah mengejutkan seluruh dunia baru. Dia bahkan tidak tahu nama orang itu. Dia hanya tahu bahwa semua orang memanggilnya Tuan Yang dengan kagum. Karena setelah kekuatan itu ditindas, Jerry yang sama menakutkannya dengan iblis di mata mereka, dan tidak ada yang berani memanggil namanya. Selama bertahun-tahun, Yonobai memuja Tuan Yang sebagai idola, biarpun dia masih belum mengetahui namanya dan belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi Tuan Yang sepertinya sudah menguap dari dunia. Dengan kemampuannya, dia tidak bisa menemukan informasi sedikit pun tentang pihak lain. Dan dia relatif pintar, karena dunia baru dikendalikan oleh sekelompok pejabat senior dari dunia sekuler, dia akan bergabung dengannya. Jadi dia terus bekerja keras, dan akhirnya diam-diam menggunakan beberapa cara untuk secara bertahap masuk ke lingkaran itu. Setelah itu, dia bangkit. Sekarang tahun ini, dia langsung mencapai kualifikasi yang hampir setara dengan Kalista Ye dan sudah menjadi salah satu petinggi yang mengendalikan Kyushu. Biarpun di permukaan, statusnya lebih rendah dari Kalista Ye, diam-diam dia jauh lebih kuat dari Kalista Ye. Bagaimanapun, dia sudah menggunakan beberapa metode yang curang dan tercela. Beberapa pejabat senior sangat tidak puas dengannya, tapi karena kekuatannya, mereka tidak berani melawannya secara langsung. Oleh karena itu, kini Yonobai datang ke rumah Ye dengan sangat arogan dan berani menggoda Kalista Ye. Saat ini, setelah mendengar kata-kata dingin Kalista Ye, dia berhenti berpura-pura, matanya tiba-tiba berubah dingin, dan dia langsung ke pokok permasalahan. Besok, aku, Yonobai, akan menghadiri pertemuan atas nama Kyushu, tapi kamu, Kalista Ye, tidak perlu hadir, aku datang hanya untuk memberitahu kamu. Bersambung. Bab 2388 keluar semuanya. Ketika Kalista Ye mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, keluarga Yeku selalu bertanggung jawab atas pertemuan diskusi. Kapan giliranmu, Yonobai? Dan menghadiri pertemuan ini secara pribadi diatur untukku oleh tetua pertama. Dia belum memberitahuku bahwa aku tidak akan hadir, jadi dengan kualifikasi apa kamu informasikan kepadaku? Kalista Ye juga sangat menyadari penghinaan orang di depannya ini. Kalau dia diizinkan menghadiri pertemuan, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Saat ini, situasi di dunia baru sedang rumit, dan berbagai kekuatan asing diam-diam melakukan hal-hal yang merugikan Kyushu. Mungkin, Yonobai juga berkolusi secara diam-diam, dan bahkan Kyushu akan dijual olehnya. Sebagai anggota manajemen puncak Kyushu, Kalista Ye tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Saat kata-kata Kalista Ye keluar, putra Yonobai, Wei Kobai dan beberapa pengikut di sekitarnya tiba-tiba menjadi kesal. Mereka berdiri satu persatu dan melepaskan kultivasi mereka secara ekstrim. Sepertinya mereka akan menyerang Kalista Ye kalau dia tidak tahu diri. Wei Kobai berkata dengan dingin, kamu wanita tua, bagaimana caranya kamu berbicara dengan ayahku? Ayahku bilang kamu tidak bisa pergi, maka kamu tidak bisa pergi. Kalau keluarga Yemu masih ingin berada di Kyushu, sebaiknya kamu lebih bijaksana. Jangan mengira karena kamu memiliki latar belakang tertentu, Sekte White Leopard tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata-kata Wei Kobai penuh dengan ancaman, dan Kalista Ye semakin bertekad untuk tidak mengizinkan Yonobai menghadiri seminar. Wajah Kalista Ye tiba-tiba memerah dan putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah nakal ini berani menghinanya seperti ini. Satu-satunya yang berani memanggilnya wanita tua di hadapannya adalah Wei Kobai yang arogan. Hei, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini.
Di samping Kalista Ye, master dari keluarga Ye tiba-tiba menjadi kesal. Mereka berdiri untuk melepaskan kultivasi mereka dan memarahi Wei Bai dengan suara dingin. Tapi, kultivasi orang-orang kuat dari keluarga Ye jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan kelompok Bai, sehingga beberapa orang yang dibawa Bai mencibir dan tidak menganggap serius master dari keluarga Ye. Wei Bai yang sombong langsung mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah orang kuat dari keluarga Ye dan menyerbu, "Orang tua, kamu berani berteriak di depanku, menurutku kamu sedang cari mati." Suasana tiba-tiba menjadi tegang, kedua belah pihak saling bertarung. "Wei Ko, jangan bersikap kasar." Saat perang hendak pecah, Bai berpura-pura menghentikan Wei Bai. Wei Bai memelototi master dari keluarga Ye, lalu kembali ke sofa dan duduk dia dengan angkuh mengangkat kakinya di atas meja kopi di depannya, mengambil teh dan mencicipinya. Bai berkata, "Wei Ko, bagaimana caranya kamu berbicara dengan Bibi Kalista Ye? Dia adalah seniormu, segera minta maaf kepada Bibi Ye." Wei Bai mendengus, masih terlihat berjalan dengan susah payah dengan arogan, berbaring di sofa terlihat sangat nyaman, memandang Kalista Ye ke samping, dan berkata dengan tenang, "Wanita tua, oh, tidak. Maaf, Bibi Ye, aku seharusnya tidak bersikap tidak sopan padamu, tolong jangan perhitungan denganku." Wei Bai sepertinya meminta maaf, tapi dia tidak mengakui kesalahannya sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Bai, dia sepertinya menyalahkan Wei Bai, tapi dia tidak bermaksud memarahinya sama sekali. Setelah Wei Bai mengucapkan kata-kata dengan sinis, Bai terus menggoda Kalista Ye, "Junior sudah meminta maaf padamu, tapi pemimpin keluarga masih berwajah dingin, itu terlalu picik, kan?" Kalista Ye sudah sangat marah dan mengertakkan gigi dan berkata, "Keluar." Bai segera mendengus dingin, dan kultivasi langsung dilepaskan. Bersambung.